Timnas Indonesia kalah lawan Arab Saudi. Begini perasaan Justin Hubner hingga Jayid Zez yang membuat dirinya membuka permasalahan di ruang ganti ke media. Dan Justin juga sudah menyampaikan bahwa dia emosi gitu. Kenapa? Karena merasa tim ini sudah berjalan cukup lama dan dia menginginkan harus menang gitu. Tapi pada akhirnya kan tidak menang gitu. Ya itu yang membuat dia sangat kecewa dan dia mengunggah kekecewaannya itu di IG-nya dia. Saya kemarin juga bicara sama Justin juga, ya dia mengakui kesalahan itu dan dia tidak akan mengulangi lagi dan dia akan fokus. Justin Hubner yang menunjukkan kekecewaannya lewat IG story. Bung Harpa juga mengatakan bahwa alasan tim kepelatihan bahwa dirinya dan tim pelatih membawa Mark Klok dan kawan-kawan dari liga lokal karena tidak enak kalau semua pemainnya diaspora. Kok bisa ya? Bisa nggak enak kenapa pemain diaspora semua? Padahal kan diaspora sama pemain lokal harusnya disamaratakan statusnya dan dianggap sama. Kalau memang pemain diaspora ini lebih kompeten untuk saat ini, ya harusnya memotivasi pemain lokal. Ya nggak, gengs? Nih kita dengerin ya pernyataan dari Bung Ropan. Semua kaget, ya bahkan ada salah satu info A1 juga yang mengatakan bahwa federasi ini juga kaget ya dengan dengan komposisi yang ditampilkan, dan ada bukan rumor sebenarnya, ini ada statement yang mengatakan bahwa mereka bahwa para pelatih Belanda ini beralasan mereka nggak enak untuk kalau menampilkan semua pemain diaspora gitu. Jadi makanya dia menaruh Beckham Putra, kemudian Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, dan juga Mark Klok ya. Walaupun Mark Klok hitungannya kan dalam tanda kutip bukan pemain bukan pemain lokal gitu, pemain diaspora. Gue bukan membeda-bedakan, tapi ini pernyataan yang gue dengar. Sebenarnya ini adalah sebuah alasan yang lebih kayak excuse sih, karena kan kita sepakat ya kalau kita tidak membedakan para pemain itu baik lokal maupun juga diaspora. Ya kalau memang yang berkompeten itu pemain siapapun itu, ya mainkan aja gitu. Kita nggak akan lihat dia dari A, dari B, dari C, mau semuanya pemain diaspora maupun semuanya pemain Super League pun kalau memang deliver hasilnya positif, ya kita nggak akan mempermasalahkan kan gitu. Kan kita udah sepakat semuanya ini WNI kan, seperti itu. Selain itu, Pak Sumarji juga mengatakan dirinya kaget kenapa starting 11 tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Waduh, kok bisa ada keputusan mendadak seperti itu sampai Pak Sumarji aja kaget. Gimana kita ya, gengs? Menurut kalian, kira-kira apa yang mendasari starting 11 yang diketahui Pak Sumarji dan tim pelatih mendadak beda saat di lapangan? Kita dengar pernyataan dari Pak Sumarji dulu ya, gengs. Ini saya sebenarnya jujur saja ya. Kemarin ketika saya bersama-sama datang ke sini, saya punya keyakinan bahwa kita akan lolos. Langsung ya? Ya, round 4 ini. Kenapa? Saya melihat skuad ini sebenarnya cukup baik gitu, cukup baik. Dan setelah saya baca line up, itu saya juga sedikit agak kaget juga gitu. Oh ya? Agak kaget juga gitu. Tapi ya sudah, kembali lagi bahwa itu kan strategi ya. Strategi saya juga tidak mau terlalu ikut mencampuri soal itu. Nah, selain Bung Harpa dan Pak Sumarji yang speak up, nih Bang J aja sampai ngomong kalau ada keributan atau emosi yang tinggi di ruang ganti nih, gengs. Padahal dulu Shin Taeyong dipecat karena hanya ada ketegangan di ruang ganti. Loh, kok sekarang Coach Patrick pun tidak mampu mengatasi tegangan di ruang ganti? Apakah ini ada hubungannya dengan masalah pemain lokal dan pemain diaspora? Nah, berikut adalah pernyataan dari Bang J nih. We see like we're not a team that gives up that easily, you know. We always try to go until the end. So that's admirable, and we have to keep doing that. Now it's just really, bad feeling, you know, the emotions are really high also in the locker room. So now it's just about forgetting about this game and analyzing this game and focus on Saturday. You know, it's easy to say yes now. Nah, walaupun Indonesia kalah lawan Arab Saudi, Bang J meminta untuk para supporter untuk tetap percaya dan tetap mendukung timnas nih, gengs. Ayo gengs, kita berikan dukungan setinggi-tinggi untuk timnas. Walaupun ya kita tahu pemain kecewa, kita juga kecewa atas kekalahan kita lawan Arab Saudi. Walaupun begitu, kita tetap harus solid, gengs, sampai pertandingan terakhir. We just need to focus on the next game, you know. Leave everything behind, also for the fans.
what can happen. But the thing what we have control over is the game tomorrow, and we have control over how much effort we put into it, Maybe you don't play the best passes, maybe we don't play the best game like we played against Saudi Arabia. But the thing we have control over is how much effort you put in, how much you're running, how much will, how much you want to help your teammates, And I think that's always the case. Doesn't matter which game we play, even though we played not the best game against Saudi Arabia, I will be the first one to say that I didn't play my best game. I could have done things a lot better with the first goal, with the last goal we get against, and even with the second goal, with all the goals. And I take that responsibility also, and I know he also takes that responsibility. Everybody takes that responsibility. So, what I want to say to the people is just keep supporting us, Believe, right? Believe. It's normal that sometimes in the game people make mistakes, What I already said, I will be the first one to say that I make a lot of mistakes every game. It's not like we do everything the right way. But what's important is that we keep going, And the game is only 90 minutes. We just keep going. If you make a mistake in the first 10 minutes, doesn't mean the game is over yet, We can still make anything happen. And I just hope that the fans understand this as well, and that we always give our everything. First of all for our teammates, on the field, even for the staff, and of course for the people. And even more so, we also play for our families, For him and I, we were not born in Indonesia, we were born somewhere else. But everything we have is because of our family, They moved somewhere else, we grew up there. And now we are in this moment and we have this opportunity to really give something back to the people. And even though maybe we will not make it to the World Cup, of course everybody hopes so, but even though if we not make it, we have to be able to look each other into the eyes and into the mirror and say like, hey, we give everything on the pitch and the people can be proud of us. And that's what it's really about, to be Indonesian. I have goosebumps. So. I can't add anything to that. That's I think this is a summary. great end of the podcast. Yeah. Jay, thank you so much. Thank you so much for your words. Good luck tomorrow, Maarten. I just want to wish you the same and hope you can give us a performance like against Saudi. We need it, but I think it's really important what Jay pointed out is despite the result, they will give everything. Nah gimana nih gengs, kalian setuju nggak sama perkataan Bang Jay It's Des? Nah selain itu, banyak juga konten kreator yang adalah netizen yang kecewa sama Patrick Kluivert nih. Bukan cuma pemain atau pengamat sepak bola. Ini dia nih, Patrick Kluivert, pelatih paling pinter, paling jago strategi ya. Udah ketinggalan 2-1, dari 2 kali blunder pemainnya, dan yang diganti yang lain. Mark bikin blunder. Akhirnya tercipta gol penyama kedudukan Arab Saudi. Yakob Sayuri narik pemain. Penalti ketinggalan 2-1. Dan lucunya Mark sampai akhir pertandingan selesai nggak diganti. Yakob baru diganti menit ke-85, hampir mau habis lah. Terus pergantian pemain Tom Haye, Ola Romani telat banget. Dan yang diganti Ragnar sama Miliana Jonathan. Aneh banget. Paling pinter emang Patrick. Luar biasa, kita kalah 3-2. Seandainya Tom Haye atau Ola Romani main dari awal babak kedua, mungkin kondisinya jauh berbeda. Karena Ola Romani sejak dia dimainkan membuat permainan berubah. Penyerangan kita lebih efektif dan membuat kelimpungan pemain bertahan Arab Saudi. Sayang banget keputusan yang buruk dari Patrick Kluivert, dari starting line up, pergantian pemain, strateginya nggak punya plan B, membosankan. Gak pantas lolos Piala Dunia kalau kayak gini caranya. Laga Indonesia lawan Arab Saudi memang laga panas dan laga yang menentukan mental para pemain nih geng sebenarnya. Karena kalau kita bisa melawan Arab Saudi, kita bisa juga mengatur strategi dengan lebih mudah saat melawan Irak. Karena jika kita sudah menang lawan Arab Saudi, kemungkinan lebih besar untuk kita bisa langsung lolos dari round 4 ke Piala Dunia lebih besar nih gengs. Jadi wajar saja kalau pemain dan masyarakat kecewa dengan hasil kekalahan lawan Arab Saudi. Padahal tahun lalu kita bisa membantai Arab Saudi nih gengs, dengan permainan yang apik dan ciamik. Tapi entah mengapa, pertandingan kemarin membuat Indonesia terlihat sangat kehilangan arah dan tidak mempunyai tujuan untuk menang dalam laga kontra Arab Saudi. Bahkan Jay It's Des pun berkaca-kaca mengatakan pertandingan kemarin melawan Arab sangat sulit.
that it's not easy. It was never easy. It's not going to be easy. It was a difficult game for us. Yeah, I think after the 1-0, we gave the goals too fast away for them. They scored too fast, 2 goals. And after that was just difficult for us. But we just have to look at the game back. Look the game back. Yeah, and Saturday we have one more chance. It's not like it's over now. Nah, kira-kira menurut kalian apa ya yang ngebuat pertandingan kemarin tuh sangat sulit bagi para pemain? Apakah karena pemain belum punya banyak waktu untuk bergabung dan menyatukan chemistry, atau karena pemain lokal yang mendominasi starting 11? Gue bilang ya, salah Kluivert. Dia udah tahu nggak main bagus, Jakob tetap nggak diganti. Ini bukan kesalahan pertama kali loh dari Jakob. Iya, harusnya dari tadi. Apa sih yang ditunggu? Titik lemah di defense ya di dia. Bahkan nih gengs, pertandingan kemarin melawan Arab terlihat dari kamera netizen bahwa JITZ, Mark Locke, dan Beckham Putra seperti beradu strategi saat melawan Arab. Hingga akhir pertandingan, para pemain tidak mampu menahan tangis dan kekecewaannya hingga rasa malu kepada supporter karena kalah melawan Arab dan gagal membawa Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia lewat ronde 4. Nah, gimana nih guys, menurut kalian kira-kira faktor utama apa yang sebenarnya terjadi hingga permainan Indonesia seperti itu melawan Arab hingga kita gagal meraih poin di ronde 4 lawan Arab Saudi?